Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduka ya dzal jalali wal ikram wa la makmalta lana min dinil islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda wa rahmatil mab'utsina bi kitabihil karim wal hikmah wa khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kiram, Bapak, Ibu-ibu, serta saudara semua rahmatullahi yang saya hormati, jamaah sholat Isya. Insyaallah nanti dilanjut dengan sholat tarawih. Mari kita kembali melanjutkan tasyakur kita atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan pada kita semua, dengan masih diberikannya keimanan oleh Allah. Semoga ini menjadi bekal sampai kita menghadap Allah nanti, sehingga dengan apa yang sudah kita lakukan ini benar-benar akan menjadi wasilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan minat dunia hatta akhirat. Salah satu di antara yang perlu kita tasyakuri hari ini, kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan satu amal yang oleh Rasulullah dikatakan sebagai sesuatu yang paling baik. Rasulullah bersabda, khairul a'mal as-salatu ala waqtiha. Sebaik-baik perbuatan adalah sholat pada waktunya. Dan untuk kita semua bukan hanya sekadar sholat tepat pada waktunya di awal waktu, tapi juga berjamaah. Oleh karena itu, di luar bulan Ramadan nampaknya berjamaah seperti ini dengan sebanyak ini agak berat. Betul nggak? Biasanya Aisyah bapak-bapak yang rawuh segini enggak? Enggak. Dan insya Allah nanti ini menjadi pendidikan bagi kita semua, apalagi untuk bapak-bapak. Yang namanya sholat berjamaah itu hukumnya di dalam fikih itu yang umum ya, yang paling rendah disebut sebagai sunnah muakkadah. Sebagian menyebut sebagai wajib kifayah. Karena wajib, sebenarnya sunnah maupun wajib semuanya merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun sunnah bahkan menurut kita nilainya, ganjarannya tidak seberapa besar, maka kita melaksanakan perintah itu jangan dilihat ganjarannya akeh apa ora, tapi pandanglah bahwa itu adalah perintah Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha agung. Inilah yang setiap kali harus mendasari setiap perbuatan kita. Hadirin rahmatullah yang saya hormati, yang sangat populer di dalam bulan puasa itu, dari awal itu Allah melalui junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW telah menginformasikan yang dibuka oleh Allah adalah semua pintu-pintu surganya Allah. Bahkan pintu neraka semua ditutup, lebih daripada itu syaitan semuanya dibelenggu. Ternyata kita sekarang bisa membuktikan betul bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu bukan semata-mata karena diganggu oleh setan. Jadi setan dibelenggu pun ternyata kemaksiatan masih banyak terjadi. Bahkan bukan dari sekarang saja, awal Ramadan itu saya masih melihat banyak tayangan-tayangan TV yang menginformasikan tentang berbagai macam bentuk kejahatan. Ya, kalau akhir-akhir ini mungkin yang marak ya, termasuk mereka orang-orang yang curang karena menipu dalam bentuk takaran atau timbangan, khususnya minyak kita, gas, yang lain lagi beras. Dan ini sebenarnya sudah lama terjadi. Kita sebagai manusia, kalau dilihat dari susunannya, ada yang kemudian berteori paling tidak manusia itu tersusun atas dua unsur utama. Yang pertama jasad, jizim, yang berasal dari dunia dan seisinya, karena itu berasal dari saripati tanah yang kemudian berubah muncul menjadi air yang kemudian memancar ya.
baik yang ada di bapak maupun yang ada di ibu, kemudian setelah dipertemukan dalam proses di rahim berubah menjadi darah kental, kemudian berubah menjadi daging, dan kemudian akan dibentuk jadilah bentuk manusia yang semuanya berasal dari saripati tanah. Tapi ada unsur lain yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ruh, yang akan ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah ketika calon manusia itu sudah berumur 4 bulan atau 40 hari. Yang proses perubahannya itu kalau menurut Rasulullah terjadi dalam tahapan per 40 hari, sehingga ada 3 tahap perubahan, mulai dari air menjadi darah yang menggumpal menjadi daging kemudian dibentuk. Yang berasal dari ruh ini ternyata kemudian akan selalu dipengaruhi dengan unsur lain yang menurut kita juga merupakan bagian dari ruhani. Apa itu? Kita memahami di dalam diri kita juga ada yang disebut dengan nafsu. Ada yang menyebut nafsu ini juga sebenarnya merupakan unsur duniawiyah. Nafsu ini yang kalau tidak dikendalikan setiap kali akan mengajak kepada perbuatan maksiat. Karena karakter dari nafsu, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Hanya nafsu-nafsu yang mendapatkan kasih sayang dari Allah itulah yang kemudian bisa karena ditundukkan kemudian tidak akan membawa malapetaka dari yang bersangkutan. Oleh karenanya kemudian nafsu ini nanti akan bisa mengiringi untuk masuk surga kalau terkendali. Maka kita mengenal juga dalam ujung surah Al-Fajr itu dipanggil nanti setiap kita insya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi harus ditundukkan. Saya kemudian menjadi ingat, mari kita ingat bersama, Rasulullah itu memang pernah wanti-wanti kepada kita semua. Ada 3 hal yang menurut Rasulullah akan menjadi penghancur kehidupan manusia. Salasun muhlikat. Ada 3 hal yang akan merusak kehidupan manusia. Apa 3 hal itu? Yang pertama Rasulullah menyatakan syukhun muta'. Kalau kekikiran kita dituruti. Jadi kikir itu memang sebenarnya merupakan bawaan dari kehidupan manusia. Karena innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua idza massahul khairu manu'a. Allah memang menciptakan manusia itu ada sifat keluh kesah dan kikir. Kalau Allah memberikan pada kita ujian dalam bentuk sesuatu yang tidak nyocoki dengan apa yang kita mau, sesuatu yang pada umumnya manusia menganggap sesuatu yang menyulitkan, menyusahkan, maka umumnya manusia akan berkeluh kesah. Tapi ketika Allah memberikan pada manusia dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan karena sesuai dengan yang diharapkan, justru kemudian manusia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekikiran ini memang bawaan, gawan lahir gitu ya. Oleh karena itu ini perlu dikendalikan, karena syukhun mutlak yang dituruti itu kemudian yang akan menghancurkan manusia. Jadi kalaupun kita mungkin ya ketemu dengan orang sak galak-galaki menungso itu, kalau dia masih lumo itu kancane jekeh, Pak. Leres nggih. Jadi kalau kita umpamanya ada orang lumo banget tapi galak, itu masih banyak yang mau nemenin. Daripada orang yang pelit ya, apalagi galak ya. Oh, pelit itu mungkin lewat depan rumahnya saja kalau perlu nggak boleh. Nek krungu loro itu ngake moga-moga ndang mati itu karena saking pelitnya itu. Ya, oleh karena itu kita dianjurkan juga untuk banyak berbagi. Di antaranya dilatih melalui sholat, melalui puasa. Di antaranya berbaginya di situ, bukan hanya karena kita merasakan dengan puasa betapa susahnya lapar dan dahaga. Bukan hanya sekadar itu, tapi ada iming-iming lain. Ganjaran yang diberikan oleh Allah dengan sedekah itu bagi orang yang takjil, memberikan takjil itu akan diberikan ganjaran sama seperti ganjaran yang diberikan oleh orang yang berpuasa yang diberi takjil itu.
Tapi kadang-kadang juga masih tetap pelit. Ya, nanti baru kemudian kita akan kecewa, mungkin akan menyesal ketika kematian sudah datang. Maka perintah dari Allah khususnya untuk tidak menjadi orang pelit ya harus banyak bersedekah, berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Banyak-banyaklah kamu semua untuk bersedekah, untuk berinfak sebelum datang kematian. Karena nanti kalau datang kematian, setiap kita itu akan mohon dispensasi kepada Allah. Ya Allah, menawi kepareng kula nyuwun dipun tunda nggenipun gesang sebentar aja ya Allah, enggak usah lama-lama deh. Nanti kalau saya masih diberikan kesempatan lagi, niscaya akan aku gunakan untuk bersedekah dan menjadi orang baik, menjadi orang solih. Nah, kalau kita rasakan betul, ini saya ambil serampangan saja. Syariat baik dalam bentuk sholat, termasuk puasa, zakat, haji, itu melatih kita semua untuk setiap kali berbuat kebaikan. Oleh karenanya, termasuk di dalamnya sesuatu yang tidak biasa kemudian dilakukan, apalagi awalnya dipaksa, itu kira-kira akan kerasan sampai berlama-lama enggak, Pak? Enggak mungkin akan kangen ya. Karena kalau yang dipaksa dengan tidak menyadari betul keterpaksaannya karena ada sesuatu yang memang kita harapkan ya. Orang yang paham betul meskipun awalnya terpaksa dengan janji-janji Allah yang pasti akan dipenuhi dengan Ramadan itu, maka kemudian meskipun lapar, dahaga, lemes dan lain-lain tetap dilakukan. Kalau yang sudah biasa 15 hari itu tidak terasa kok. Leres ya Pak nggih? Ya, 15 hari itu kayaknya baru kemarin. Kau wis meh rampung, tapi ada sebagian kau ora rampung-rampung ya. Mungkin seperti itu juga. Ya. Jadi sama seperti kita ini turu rung pati suwi kau wis ndang arep sahur meneh. Ya, tapi ngenteni maghrib kau ora ndang maghrib. Ya, biasanya kayak gitu. Karena nanti yang menjadi dalil adalah perbuatan yang paling berat, yang paling susah adalah nunggu maghrib. Ya, karena sing diarep-arep ya itu memang, tapi enggak apa-apa. Tapi sekali lagi kebiasaan, tergantung dari kebiasaan kita. Kalau sudah terbiasa kemudian menjadi nyaman, maka nuwun sewu. Ini mudah-mudahan sekali lagi menjadi pendidikan. Insya Allah yang sekarang masih taprawi itu karena biasanya itu kalau Aisyah nggih rawuh teng mriki. Leres. Ya. Mudah-mudahan yang pendatang baru ini kemudian ya, baru ngumpul di sini, tapi kemudian kalau memang baru sekarang akan istiqomah kelanjutannya. Itu yang pertama, tadi syukhun muta. Kemudian yang kedua, wahawan mutabaun. Hawa nafsu yang dituruti. Karena yang namanya hawa nafsu tadi sifatnya itu selalu mengajak kepada perbuatan maksiat. Jadi Allah itu di dalam bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat fujur dalam nafas kita untuk setiap kali berbuat durhaka itu unsurnya dari nafsu. Maka diri kita tanpa diganggu oleh setan, potensi untuk melakukan perbuatan maksiat itu sangat tinggi. Oleh karena itu meskipun setan sudah dibelenggu, mereka yang wujudnya manusia tapi biasa berperilaku seperti setan atau bahkan sudah kesetanan, ya dengan Ramadan sekalipun nggak ngaruh. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Jadi ini yang kemudian kita juga harus mendoakan, mudah-mudahan saudara-saudara kita, apalagi keluarga kita, kemudian jangan sampai masuk pada orang-orang yang memang harus diwaspadai. Kita perlu selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan, jin, iblis, baik ya kalau dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia dalam surah An-Nas itu. Itu yang kedua. Oleh karena itu nanti kita akan mendapatkan surganya Allah itu kalau dalam kehidupan kita selalu dilaksanakan dengan cara apa yang kita lakukan benar-benar karena kita mengharap ridho Allah, takut pada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi nanti kita semua akan mendapatkan imbalan surganya Allah kalau kita dalam hidup ini menunjukkan ketundukannya, ketakutannya pada Allah dengan mengendalikan hawa nafsu. Hidup tidak menurutkan hawa nafsu.
Kemudian yang ketiga, wa ijabul mar'i an nafsi. Jadi orang kalau sudah mulai takjub, heran, kagum terhadap dirinya sendiri, belum sampai takabur, kagum saja itu sudah menutup perbuatan baik. Maka itu menjadi jalan untuk tidak mendapatkan kebaikan, bahkan merusak dirinya. Bunga-bunganya takabur, padahal orang yang takbur itu jangankan kemudian akan mendapatkan surga, baunya surga pun tidak. Itu kembang-kembangnya mulai takjub, ujub terhadap dirinya sendiri, baik karena cantiknya, gantengnya, sugihnya, pinternya, jabatannya, dan yang lain-lain. Kalau itu kemudian apalagi dibangga-banggakan, maka niscaya dia akan mendapatkan kehancuran. 3 hal itu mudah-mudahan kemudian mengingatkan pada kita semua bahwa hidup ini memang Allah sudah memberikan hidayah dalam bentuk akal supaya kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, dibenarkan lagi oleh Allah dengan hidayatud-din, hidayah agama. Maka orang yang tidak berpegang agama, punya akal sekalipun lunga kali kancani, di antaranya begitu. Demikian, banyak lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu minkum wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.